Halo, malam, kenalin, aku Haris Bagus Ahmad Ramadan, Artemis 54. Perkenalkan, aku Joseph Toping, Artemis 028. Kita lagi wawancara sama siapa ya? Halo, kenalin gua Hanif Imran Sesarian, bisa dipanggil Hanif dari Apollo. Dari Apollo. Oke. Jabatannya di KMP kapan ya? Gua saat ini di KMPN nggak nge-staff di mana-mana, nggak di BPP, nggak di senator, nggak di DPA. Gua sebagai anggota biasa aja sih. Freelance, nerima apapun. Oke, anggota biasa. NIM masuk berapa? Oh, NIM gua 032, Apollo 032. Kalau di angkatan kalian Theodor Kimi. Ya kan? Iya, Kimi benar-benar. Oke. Itu kan udah. Sekarang lu aja tanya mau apa dulu? Tanya bebas. Lu duluan aja nggak? Aduh, apa? Nah, katanya nge-freelance nih kan? Nge-freelance biasanya ngapain aja nih di dalam KPN? Maksudnya kayak freelance itu ngapain aja? Ya gua bantu aja sih bisa gua sebenarnya. Misalnya kayak apa? Sesimpel bersih-bersih sekre. Itu kan sebenarnya kerjanya MRT gitu, manajemen rumah tangga. Kalau gua di sekre gua bantu bersih-bersih lah karena gua sering tidur di situ. Gua sering tidur di sekre. Kalau misalnya gue nggak bisa tidur malamnya nih, ya gue di sela-sela kuliah gue tidur di sekre gitu. Terus ya timbal balik yang gue harus berikan ya bersih-bersih sekre. Itu simpel satu hal itu ya gue secara freelance gue nggak staff di BPP gue masih bisa lakuin gitu. Selain itu kira-kira bantu di mana lagi ya? Udah sih, kalau misalnya ada kegiatan apapun yang lainnya gue bantu aja sih. Tapi karena kan ini baru mulai juga ya BPP yang baru, jadi belum kelihatan juga. Jadi rencananya ngapain aja nanti? Jadi ya gue bakal ada aja terus lah, kosong gitu kalau ada. Nih Haris ada pertanyaan ya? Apa yang kakak, apa yang udah didapatkan dari KMPN? Apa yang didapatkan dari KMPN? Yang paling gue value sih ini sih, ketemu sama banyak orang, dan itu meningkatkan skill gue dalam komunikasi, kerjasama, sama gue jadi lebih pede, gue lebih percaya diri ketika gue ngomong sama banyak orang dan ngomong sama orang banyak. Itu dua hal yang berbeda tuh. Ngomong sama banyak orang tadi masuknya ke kerjasama sama koordinasi. Kalau ngomong ke orang banyak masuknya ke public speaking. Nah itu menurut gue sangat mendapatkan itu di KMPN teman-teman itu. Misalnya gue dulu magang di biro kaderisasi namanya. Nah biro kaderisasi ini salah satu prokernya merancang sekolah Cakahim. Jadi Cakahim yang sekarang tuh dia tahun lalu menjalani sekolah Cakahim, dan itu membutuhkan kemampuan untuk misalnya ngubungin narasumber, terus kerjasama dengan staf magang yang lain sama kabironya untuk membuat rancangan sekolahnya gitu. Itu kerasa banget sih di KMPN tuh sebagai wadah pengembangan diri di luar akademik lah. Seperti yang ngomongin waktu itu, lu nggak bisa ngomong. Itu sih paling intinya communication skills, teamworking skills, public speaking tuh gua rasa yang paling gua value dan dapetin di KMPN tuh itu 3 hal itu. Oke, ini kan berkaitan. Kan Master Hanif kan ketang Apollo kan? Sebagai ketang ini di dalam kampanye itu ada tugas khususnya nggak atau tidak? Nah, sebenarnya tentang ini kan jabatan non struktural ya dalam KMPN maupun dalam angkatan juga. Ya dia ada gitu. Nggak ada sebenarnya tugas khususnya, nggak ada. Paling ya gue banyak inisiatif aja sih tentang itu. Ya itulah tugas moral bla bla bla. Tapi menurut gue ya itu datang dari diri, terus dari inisiatif gue ataupun dari tuntutan massa gitu. Mungkin massa ada yang mau apa, gue mencoba mewadahi lah sebagai ketua angkatan gue, entah gue berkoordinasi dengan BPP untuk mewadahi itu atau gue mewadahi itu secara langsung gitu di angkatan secara internal. Itu paling tugasnya yaitu gue mengusahakan keinginan dan kebutuhan masa Apollo gitu, masa Teknik Dirgantara 2022 dengan gue sebagai ketang gitu. Dalam hal apapun diusahakan aja lah sebenarnya. Gitu aja sih sebenarnya. Sebagai wadah sama inisiasi ya bisa bilang. Ya betul. Ada pertanyaan lagi ya, Rich? Lu tadi nanya apa?
Tadi pernah ketang sebagai ngapain nih di Oh, KMPN ya? Karena Ada tugas ya? aku dari Oke. Sama paling ini sih. itu kayak Ntar. Tentang di KMPN gua kalau misalnya di KMPN ya, gua sebagai ketang itu diasumsikannya, asumsi besarnya adalah gua orang yang bisa mewakili angkatan dan paling dekat dengan angkatan lah. Jadi gua bisa lebih merangkul angkatan. Dengan itu gua bisa berinisiatif untuk mengumpulkan angkatan gua ketika ada kegiatan KMPN gitu. Mungkin tugas secara tidak langsung dan khususnya adalah itu juga gitu, merangkul angkatan lah dalam kegiatan KMPN. Tentunya enggak? Oh, tadi kan kakak bilang sekarang masih anggota biasa, tapi kedepannya tertarik nggak untuk masuk ke BKO KMPN? Masuk kan? Ini gua di pengurusan depan gue tertarik balik lagi ke KMPN di BPP, khususnya di biro kaderisasi, karena gue emang tertarik sama hal itu gitu. Menurut gue kaderisasi itu nggak cuman osjur doang gitu. Kaderisasi itu mengembangkan diri, mendewasakan diri di luar kuliah lah, di luar secara akademik, tapi ini secara kehidupan lah. Menurut gue kaderisasi itu pelajaran kehidupan. Kita melalui kaderisasi kita bisa kenal dengan banyak konsep baru, informasi baru. Kita bisa mengembangkan diri kita dengan skill-skill baru, framework baru, tools baru. Itu dari kaderisasi kita bisa dapat di situ. Dan itu nggak dapetin di ruang kuliah, itu nggak bakal dapat kayak gitu. Menurut gua kaderisasi itu banyak banget ininya lah, apa namanya, jalurnya. Karena kaderisasi itu ya sebenarnya organisasi itu kaderisasi gitu. Oke. Ntar. Kalau ini kan kaderisasi, berarti ada pengen jadi jabatan apa, terus kalau dalam itu mau ada harapannya programnya apa aja dalam kaderisasi? Nah, kalau jabatan gue nggak ngincer jabatan sih. Gue tahun depan kembali lagi sebagai staff juga aman aja sebenarnya, staff kaderisasi aja. Terus kalau proker-proker yang pengen gue harapkan ada nanti pas kalau gue udah di kaderisasi nanti tahun depan misalnya, KMPN tuh butuh banyak ini sih, bukan butuh ya. Gue mau ada lebih banyak kegiatan kaderisasi lanjutan selain Sonic. Selanjutnya ketika kita semua udah masuk KMPN gitu, Sonic sudah selesai, banyak kaderisasi yang apa namanya, yang bisa diimplementasikan, misalnya kayak sesimpel coaching klinik atau gimana gitu, buat mengembangkan soft skills lah. Karena hard skills kan udah dari kuliah lah ya. Ini soft skills buat misalnya tentang organisasi, tentang komunikasi, dan tentang kerjasama gitu. Misalnya itu bisa ditingkatkan dalam kaderisasi lanjutan. Misalnya dari coaching klinik, dari workshop apa gitu, tentang tools gitu, atau enggak bikin kegiatan teamwork aja, bikin suatu project itu yang bisa dilakukan di kaderisasi, dan nggak harus berkaitan dengan dirgantara gitu. Kita bisa bahas isu apapun lah untuk mengembangkan skill kita, khususnya di kerjasama gitu. Secara organisasi lah. Bisa bilang sekolah ya? Iya, secara perangkumnya sih sekolah. Ya, oke. Dalam bentuk apapun. Oke, terima kasih ya Mas Rani. Oke, aman. Oh, ya, sama.